Nokia sudah kehilangan momentum pada saat itu sehingga dia kalah. Nah, bahwasanya momentum itu datang mengajak kita saat ini untuk bertindak sebaik-baiknya, bukan mengajak kita untuk diam saja. Kali ini momentum itu bernama Ramadan. Maka tindakan apa yang sudah kita lakukan? Mari sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah. Sekali lagi, hati yang bekerja, hanya mengharap ridho Allah, berpuasa karena Allah, tidak karena yang lain, bukan karena tetangga puasa ikut puasa, bukan karena calon mertua puasa ikut puasa, bukan karena calon suami calon istri puasa ikut puasa, tidak, karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Seakan kata dengan muhasabah. Hasabah yuhasibu muhasabatan. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Maka barang siapa melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, di sela-sela puasa dia dilakukan dengan keimanan kepada Allah dan lakukan ihtisaban, muhasabah. Berhitung, kalau dikatakan setiap amal kebaikan Allah akan beri ganjaran 10 kali. Masuk Ramadan dikalikan 10 lagi menjadi berapa? 100. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa. Puasa untukku, maka akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Kalau mau jadi teman di luar kemampuan kita untuk menghitungnya. Yang kita hitung bukan hanya pahala, tapi juga dosa-dosanya. Kita lakukan muhasabah. Maka selama kita melaksanakan puasa, kita lakukan muhasabah. Mohon kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah, bila mana selama ini hamba banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, bila mana selama ini selaku orang tua, selaku suami belum bisa mendidik istri dan anak dengan baik, ampuni hamba ya Allah. Bila mana selama ini selaku tetangga belum bisa berlaku baik dengan tetangga, ampuni hamba ya Allah, dan seterusnya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lakukan itu. Tiba saat berbuka malamnya bisa mengatakan, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Malamnya kita melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih. Kita juga melakukan muhasabah. Maka dikatakan ada yang di antara salat mengucapkan doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai pengampunan. Maka saksikanlah ya Allah, hamba-Mu yang berlumuran dosa ini menghadap kepada, ampunilah dosa-dosa hamba ini. Fa'fu anni. Itu. Kalau doa itu kita ucapkan dengan sepenuh hati, bahkan mungkin ada yang sampai menangis, betul-betul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketika puasa kita bermuhasabah, malamnya kita bermuhasabah, melakukan ihtisaban, jelas ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosa. Kalau itu tidak kita lakukan, kita diam saja, kita tahu Ramadan adalah bulan pengampunan, nah kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bermohon kepada Allah, kita tidak pernah melakukan yang namanya ihtisab, maka jangan salah kalau Rasulullah sudah mewanti-wanti ini kan. Wa rahima an rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma
ghasalahu qabla ayyufar lahu. Rawahu Ahmad. Sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Karena tadi dia sudah kehilangan momentum, tidak melakukan apa. Mumpung kita masih di, boleh bilang separuh ya, sedikit. Ini hari yang berapa ini? 17, besok 18 ya. Mumpung masih ada waktu, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk golongan tadi yang lewat Ramadan tapi dosa-dosa kita belum diampuni. Karena Ramadan, katakan syahrul Quran, Ramadan dan Al-Quran ini luar biasa. Sebuah hadis mengatakan seperti ini: Asyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tu at-ta'ama wa syahawata bin nahar fa syafi'ni fihi, wa yaqulu Quran mana'tu an-nawma bil lail fa syafi'ni fihi qala wa syafa'ani. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad nomor 1449. Maka kalau kita Ramadan baca Quran tidak, kemudian puasa juga tidak, kita akan kehilangan momentum itu. Jangan sampai seperti pembiayaan. Dalam hadis ini dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia akan menjadi syafaat, penolong bagi para sahabatnya. Pertanyaannya, manhum ashabul Quran? Siapa saja mereka yang digolongkan masuk ke dalam ashabul Quran? Ini sampai jam berapa? Cukup atau lanjut? Ya, lanjut sebentar lagi ya. Jadi tadi katakan bahwasanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang dimuliakan dan memuliakan. Quran adalah kitab suci yang dimuliakan dan memuliakan. Kita lihat, Quran dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril pada ketika Rasulullah. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Quran diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang lain. Bulan diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Malam diturunkannya Al-Quran, katakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia dan memuliakan siapapun yang berinteraksi dengannya. Maka sungguh amat sangat rugi kalau kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana? Apa saja yang bisa kita kerjakan? Interaksi apa saja yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran? Paling tidak ada 5 aspeknya supaya kita bisa disebut sebagai ashabul Quran. Humul ladzi yaqra'una al-Quran, humul ladzi yaktubuna al-Quran, humul ladzi yafhamuna al-Quran. Yang keempat, humul ladzi yahfazuna al-Quran, dan yang kelima, humul ladzi yatakhallaquna bi khuluqil Quran. Yang pertama, siapa sih sahabat Al-Quran itu? Yang pertama adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Ada hadis riwayat Tirmidzi, hadis nomor 2910 dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari
Quran ada beberapa huruf. Kalau kita satu hari satu juz, berapa pahala yang kita dapat dari pembacaan Quran per hurufnya? Kalau Ramadan menjadi 100 kebaikannya. Keutamaan membaca Al-Quran juga dapat dirasakan terhadap psikologis atau kejiwaan. Ada sebuah riwayat mengatakan seperti ini: Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazala alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan. Maka dikatakan antara untuk bisa memberikan ketenangan adalah kita berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran juga bagian daripada zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada mereka yang berada di sisinya. Luar biasa ini. Gimana kita membaca Al-Quran, memberikan ketenangan, mendapat pahala, Allah akan sebut-sebut kita di depan para malaikat. Ya, si fulan tidak membaca Al-Quran, luar biasa. Kemudian selain membaca adalah itu menulis Al-Quran. Jadi tangan kita ini sudah kita gunakan untuk menulis berbagai macam huruf. Maka usahakan sekali dalam hidup kita ini pernah kita gunakan untuk menulis Al-Quran, supaya nanti Quran datang sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan, menjadi saksi. Kapan? Ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut ini dikunci, tangan akan menjadi saksi, mulut juga menjadi saksi. Saat itu Quran akan datang, saya bersaksi, tangan itu pernah digunakan untuk menulis saya kata Al-Quran. Maka Quran akan menjadi penolong atau pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga adalah humulladzi yafhamuna al-Quran. Mereka yang berusaha untuk memahami Al-Quran. Ini kita akan tahu. Katakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syarat petunjuk itu bisa berfungsi dengan baik. Syaratnya paling tidak ada 3: bisa dibaca, bisa dipahami, dan diikuti dengan istiqomah. Bayangkan kita bawa mobil di jalan tol, semua tulisan petunjuk jalannya menggunakan huruf kanji atau huruf Cina yang kita tidak bisa membacanya. Kira-kira petunjuk itu berfungsi tidak bagi kita? Itu tulisan apa ya? Karena tulisan itu tidak bisa dibaca, maka petunjuk itu pun tidak akan bisa berfungsi bagi kita. Maka syarat sebuah petunjuk bisa berfungsi dengan baik, yang pertama bisa dibaca, kemudian bisa kita pahami. Setelah kita paham, baru kita ikuti secara istiqomah. Maka demikian pula banyak Al-Quran yang petunjuk, kita baca, kita pahami, kemudian kita ikuti apa yang disebut dalam Quran dengan istiqomah. Jadi banyak kaum muslimin yang interaksinya dengan Al-Quran hanya berorientasi pada pahala. Memang tidak salah, tapi coba kita tingkatkan orientasi kita dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mencoba untuk memahami. Bukankah Allah firman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Kemudian kita sudah mudahkan itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Di sini permasalahannya. Kita mau tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran?
Allah sudah mudahkan itu. Dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana, kata Allah, kami sudah mudahkan. Tinggal kita mau tidak ambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau kita sudah memahami, ini akan merubah mindset kita. Contoh, ada sebuah ayat mengatakan seperti ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Nah, Islam adalah agama solusi. Maka ketika Allah mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa, atau menahan nafsu, kalau perempuan sulit menahan nafsunya apa ya? Kalau laki-laki apa? Sulit menahan nafsunya. Kalau laki-laki itu dikatakan sulit menahan nafsu di kemaluan, kalau perempuan di lisannya. Ini hadis Rasulullah mengatakan seperti ini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-fam wal farj. Rasulullah ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian beliau pun ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dijawab Rasulullah, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Islam adalah agama solusi. Apa solusi yang untuk Islam untuk masalah ini? Maka Islam menawarkan ada yang namanya perkawinan atau pernikahan. Ini ada kasih keuangan. Itu solusi yang ditawarkan Islam tentang wanahan nafsa 'anil hawa. Ada yang namanya pernikahan. Nah, salah satunya tadi, kalau tidak sanggup, dikatakan maka berpuasalah. Kalau belum sanggup, berpuasalah. Kita lihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tapi kalau kemudian menyalurkan syahwatnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa bahasa Al-Quran di sini? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Islam sudah memberikan solusi. Kalau tidak mengambil solusi itu, bahasa sini orang-orang yang melampaui batas. Tapi kalau kita mengambil jalan yang pertama, maka dikatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian dalam rangka memahami lagi, ketika ada yang mengatakan ya sedekah ya sudah, diam-diam saja, tidak usah ditunjuk-tunjukkan, itu nanti riya. Kita coba mindset kita kembali kepada Al-Quran. Boleh tidak kita sedekah ditampakkan? Boleh nggak Pak? Bahasa Al-Quran seperti ini. In tubdus shadaqati wa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khair wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan darimu
sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dalam ayat ini menampakkan atau menyembunyikan suatu perbuatan baik sama-sama diapresiasi oleh Allah. Tidak ada yang dicela. Perhatikan diksi ayatnya. Jika ditampakkan itu baik sekali, jika disembunyikan itu lebih baik. Jadi kedua-duanya diapresiasi. Menampakkan atau menyembunyikan sesuatu amal soleh adalah metode saja, hanya wasilah, bukan tujuan. Sebab tujuan dari amal soleh adalah mencari ridho Allah. Maksudkan umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din fa yuqimus salata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sudah, itu dalam rangka memahami Al-Qur'an. Bisa merubah mindset kita, menjadi way of life kita, jalan hidup kita sebagai petunjuknya. Yang keempat, Al-Quran sebagai hafalan. Mulladzi yahfazuna al-Quran. Ya, paling tidak kita hafal beberapa surat-surat pendek atau beberapa ayat, jangan sampai tidak hafal sama sekali. Dan yang kelima adalah mulladzi yatakhallaqu bil Quran. Mereka yang mengamalkan, mereka yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maka ketika Rasulullah ditanya atau Aisyah ditanya ini, apa jawabannya? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi kita, sebagai suri teladan kita, maka kita mencontoh beliau. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itulah 5 hal yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat limpahan rahmat dan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak tahu pasti apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maka kita pun berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadana wa ballaghna Ramadana thumma Ramadana thumma Ramadana. Jadi ya Allah, berkati hidup kami di